She fell in love with a pill that could take away all her pain, yeah. She fell in love with a whole new drug that could fill her veins. And then she said, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Prima Bintang Febriana, absen 24 sebagai host. Perkenalkan, nama saya Sandriatin, absen 31 sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Rizmanawati, nomor absen 35 sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Salvatri Oktaviani, nomor absen 30 sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Alia Bukisari Dewi, absen 2 sebagai host. Pada video kali ini, kami akan membuat suatu video podcast Yang bertema perubahan sosial berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahnya. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kami di sini akan berbincang mengenai perubahan sosial. Nah, untuk memasuki acara yang lebih inti, kalian harus tahu dulu nih, apa sih perubahan sosial itu? Makna perubahan sosial akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, perubahan sosial adalah proses yang mengubah tata kehidupan masyarakat yang dapat terjadi pada individu, kelompok masyarakat, atau lembaga-lembaga. Untuk lebih lanjutnya, kami mengundang 3 narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen mengenai perubahan sosial. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, kita telah melihat banyak perubahan dalam industri teknologi, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Apa saja kemajuan terbesar yang menurut Anda telah membawa dampak positif? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Salah satu kontribusi yang terbesar yang dapat kita lihat itu pada kecerdasan buatan atau AI. Nah, kecerdasan buatan atau AI ini mengubah segala faktor kehidupan masyarakat dalam berbagai sektor, mulai dari kesehatan sampai ke transportasi. Kemudian pada komunikasi juga berkembang pesat pada 5G, salah satu contohnya. Nah, ini membuat transmisi data lebih efisien dan stabil. Kemudian menjadikan masyarakat lebih berinovasi, lebih unggul, dan tentunya lebih kreatif. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, namun di balik semua kemajuan ini pasti ada tantangan atau bahkan kemunduran yang dihadapi. Apa saja tantangan utama yang menurut Anda perlu diperhatikan? Terima kasih atas pertanyaannya, izinkan saya untuk menjawab. Meskipun banyak kemajuan, kita juga menghadapi tantangan besar seperti masalah privasi serta keamanan data. Dengan meningkatnya penggunaan AI serta teknologi data, kita juga memiliki resiko kebocoran data yang tinggi serta serangan cyber. Selain itu, kemajuan teknologi juga kadang-kadang memiliki ketimpangan, di mana orang yang berada di daerah terpencil atau negara besar itu tidak bisa mengakses yang sama seperti kita. Terutama ini juga bisa menjadi kesenjangan digital yang ada. Regulasi yang belum memadai juga seringkali tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, sehingga terjadi ketidakpastian hukum. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, apa solusi yang Anda lihat bisa diterapkan untuk mengatasi kemunduran atau tantangan yang ada? Terima kasih untuk pertanyaannya, izinkan saya untuk menjawab. Untuk mengatasi kesenjangan digital, pemerintah dan pihak swasta dapat bekerjasama untuk menyediakan akses internet dan perangkat yang terjangkau bagi semua siswa. Program pelatihan bagi guru juga penting agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan efektif dalam pembelajaran. Selain itu, kita perlu memastikan bahwa teknologi menjadi alat pendukung dan pengganti dalam interaksi pendidikan yang bermakna. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kembali lagi dengan kami di sini akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan mengenai perubahan sosial yang sudah kita bahas di video awal. Baik, untuk pertanyaan mengenai sisi kemajuan, melihat ke depan, kira-kira siapa yang ada di sini akan menjadi pemimpin dalam beberapa tahun ke depan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Saya percaya bahwa teknologi blockchain akan menjadi salah satu inovasi yang akan membawa Indonesia
diabaikan adalah efek teknologi pada lingkungan. Misalnya, meskipun produksi teknologi tinggi seperti smartphone dan komputer membawa kemajuan besar, proses produksinya sering kali memerlukan penggunaan bahan baku yang tidak ramah lingkungan dan menghasilkan limbah elektronik yang sulit didaur ulang. Selain itu, ketergantungan yang meningkatkan pada teknologi juga berpotensi mengurangi interaksi sosial manusia secara langsung dan berdampak negatif pada kesehatan mental. Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai masa depan nih. Jadi untuk pertanyaannya itu melihat ke depan, bagaimana Anda melihat masa depan penerapan teknologi dalam pendidikan? Apakah kita lebih banyak akan kemajuan atau ada risiko kemunduran? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Saya optimis bahwa kemajuan akan terus terjadi, terutama dalam pengembangan teknologi seperti AI dan VR yang dapat menciptakan pengalaman belajar lebih efektif. Namun, kita juga perlu berhati-hati dan memastikan bahwa semua orang dapat mengakses manfaat dari teknologi. Upaya untuk menjembatani kesenjangan digital adalah dengan meningkatkan literasi teknologi yang penting agar kemajuan ini tidak justru memperlebar ketidaksetaraan. Terima kasih atas jawaban. Baik, dari percakapan terkait perubahan sosial dapat kita simpulkan nih bahwasanya perubahan sosial membawa kemajuan yang signifikan dalam hal teknologi, hak asasi manusia dan kualitas hidup. Namun, juga dapat menimbulkan kemunduran seperti ketidaksetaraan sosial, krisis lingkungan, dan tantangan identitas budaya. Menilai tugas sisi ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana perubahan sosial dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. A few moments later. Sekian podcast perubahan sosial dari kelompok kami. Bila ada masalah yang berkenan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah membeli memanfaatkan teknologi. Perkenalkan, nama saya Santiatin. Asem prima ya, Pren. Wow, akeh banget sih guyu-guyu berapa kali tag ini yang bertema prima. Bisa nggak sih? Pertama, dua kunci sepeda motor yang bekerja dan juga saringan silakan nanti sobat-sobat bisa melakukan. Yang kedua,